Damai sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Bagi yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberikan kedamaian di tengah-tengah rumah tangga. Dan bagi yang sedang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih setia dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari Rabu 22 Oktober 2025 diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengan tema, peganglah apa yang ada padamu. Nas ini menekankan pentingnya mempertahankan iman dan kebenaran agar tidak kehilangan mahkota yang merupakan simbol penghargaan Tuhan dan kemenangan atas dunia serta kemenangan atas kejahatan, serta berpegang teguh pada keselamatan yang telah diterima. Ayat ini merupakan peringatan agar umat Kristen tidak berpuas diri, tetap setia dan rajin melayani Kristus karena kedatangan Tuhan segera tiba. Nah, melalui firman ini yang dituliskan oleh Yohanes untuk jemaat di Philadelphia, Tuhan Yesus memuji jemaat Philadelphia karena kesetiaan iman mereka. Jemaat itu dinilai setia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, tekun menantikan Tuhan. Kesetiaan janganlah berhenti atau menyimpang di tengah jalan. Harus selesai sampai di akhir tujuan. Dalam menghadapi cobaan ini, Tuhan Yesus memberi dorongan, katanya, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu." Ketika kita mengalami pencobaan, penghinaan, karenanya kita diminta untuk peka atau dengar-dengaran terhadap suara Tuhan Yesus Kristus dan teguh memegang mahkota kehidupan kita. Sama halnya seperti atlet, pelajar, mahasiswa menginginkan sebuah kemenangan. Karena itu mereka berlatih, mereka belajar dengan tekun, dengan keras setiap hari tanpa kenal letih dan lelah, demi satu tujuan, yaitu menjadi pemenang atau menjadi juara. Mereka tidak ingin hanya menjadi atlet atau pelajar atau mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi mereka menginginkan agar meraih medali atau piala. Itu adalah sasaran utamanya. Begitu jugalah dalam perjalanan kekristenan ini. Setiap kita adalah laskar Kristus yang sedang berjuang dalam sebuah kejuaraan iman. Berjuang berarti berusaha dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi, karena dalam kamu sebagai laskar Kristus tidak ada istilah bermalas-malasan atau ogah-ogahan saat berlatih atau saat bertanding. Sebagai pejuang rohani, kita akan berperang juga di dunia ini melawan godaan. Mengapa demikian? Karena ia percaya ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mampu menyelesaikan perlombaan dengan baik sampai garis akhir. Setiap kemenangan pasti menghasilkan medali, piala atau mahkota. Alkitab dengan jelas menyatakan ada mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang yang percaya, di antaranya adalah mahkota kehidupan yang abadi. Ini adalah bukti
betapa Tuhan sangat menghargai dan memperhatikan setiap orang yang percaya, yang bekerja bagi kerajaan Allah. Nats ini menasihatkan agar kita terus berjuang untuk mempertahankan iman dan keselamatan yang kita terima. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan karena berbagai penyakit, godaan, dan juga segala sesuatu yang boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi marilah kita berlari sedemikian rupa sampai menuju garis akhir. Ingat, mempertahankan lebih berat daripada meraih. Oleh karena itu, hari-hari yang kita hadapi sungguh-sungguh sulit. Bagaimana godaan dan cobaan sepanjang kehidupan kita akan ada. Melalui firman ini, kita diminta untuk berhati-hati. Setiap saat kita bisa terjatuh karena iblis. Akibatnya mahkota kehidupan pun akan lepas dari kita. Tantangan selalu ada, tetapi orang percaya harus tetap setia dan tekun hidup dalam firman dan kesetiaan dalam iman kepada Tuhan. Belajarlah untuk lebih setia, taat dalam doa kita, mendengarkan firman Tuhan. Peliharalah hidup kita menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang melindungi, memelihara, dan membuat kita menjadi pemenang. Kecil, tidak selalu kalah. Lemah tidak menjadi alasan menyerah. Bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, meski kecil namun kita akan kuat. Peganglah mahkota keselamatanmu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus dan Roh Kudus buat segala berkat dan anugerah Tuhan. Berkati kami para orang tua untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengasihi, mencintai anak-anak kami. Berkati kami di tengah-tengah rumah tangga kami agar terjalin kedamaian, keharmonisan, dan kasih setia ada. Dan juga berkati para orang tua kami lansia, berikan kesehatan, kekuatan, berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan berikan umur panjang. Kami berdoa untuk yang merayakan hari pernikahan mereka, biarlah Tuhan memberikan sukacita. Sembuhkan Tuhan yang sakit, baik dirawat di rumah sakit, pemulihan di rumah, dan juga yang sakit menahun. Kiranya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, hanya dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.